Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Sebelum melanjutkan menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan dapat terus menemani kalian, terima kasih. Di cerita sebelumnya Zhang Yujian pergi ke kota Honhai dan mendapatkan seorang murid baru. Serta mengalahkan Lei Busi yang merupakan seorang master. Setelah beberapa saat meninggalkan kota Honhai, saat ini Zhang Yutian beserta Jiang Yayun telah sampai di puncak ke-6 Sekte Yantian. Lalu Zhang Yujian meminta Zhao Yirong untuk menyambut Junio yang telah datang bersamanya. Dengan ekspresi yang sangat gembira, Zhao Yirong berkata, "Master, apa kau sudah menerima murid lain?" Namun pandangan Zhang Yujian tertuju pada tempat tumpukan teknik tingkat Deu yang berada di dalam ruangannya yang kini hanya tinggal sedikit. Yang membuat Zhang Yujian berkata, "Kemana perginya semua sampah yang kutumpuk? Sampah itu kubutuhkan untuk menyalakan api nanti malam." Sembari tersenyum tipis Zhao Yirong menjawab jika dia tidak mengetahuinya. Namun di saat bersamaan dari dalam bajunya sebuah buku teknik tingkat dewa terjatuh. Yang membuat Zhang Yujian hanya terdiam ketika menatapnya. Yang membuat Zhao Yirong tertangkap basah dengan apa yang telah dia lakukan. Lalu Zhao Yirong segera memungut semua buku teknik itu sembari dia berkata, "Master, jangan salah paham, sebagai murid apakah salah kalau saya merapikan gulungan teknik dan harta karun?" Dan Zhang Yujian membalasnya hanya dengan tertawa. Lalu Zhang Yujian mengambil salah satu buku teknik itu sembari dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja menerima murid baru tapi belum memberikan hadiah penyambutan kepadanya." Setelah itu Zhang Yujian memberikan buku teknik itu kepada Jiang Yayun sembari dia berkata, "Jiang Yayun, kau memiliki bakat tulang belakang kilat. Teknik ini sempurna untuk kultivasimu." Setelah menerima buku teknik itu Jiang Yayun merasa sangat terkejut sembari dia berkata, "Master, apakah ini teknik tingkat dewa?" Lalu Zhao Yirong yang melihat ekspresi Jiang Yayun ikut tertawa sembari dia berkata, "Ekspresiku sama sepertimu saat menerima hadiah dari Master." Lalu Zhang Yujian kembali berkata, "Berkultivasilah dengan baik. Apapun yang kau inginkan Master memilikinya, teknik level dewa hanyalah permulaan." Yang seketika itu membuat Jiang Yayun terkesima kepada masternya sembari dia bertanya apakah masternya merupakan seorang dewa. Mendengar hal itu Zhang Yujian pun tertawa dan berkata tentu saja tidak. Kemudian kini beralih di aula pertemuan Sekte Tianyan. Dan saat ini terlihat pemimpin sekte yang merasa cukup terkejut setelah mendengar kabar dari para penetua. Jika Zhang Yujian telah menghabisi Lei Busi sendirian. Lalu para penetua lainnya meyakinkan pimpinan sekte dengan berkata, "Itu benar, kebenaran kabar ini sudah dipastikan, tapi aku tidak menyangka jika Zhang Yujian dapat menghabisi Lei Busi yang sudah berada di puncak tahap pembentukan dasar dan akan memasuki tahap pusat emas. Menurutku selama ini Zhang Yujian berpura-pura lemah hanya untuk membodohi semua orang. Tapi bagaimana jika sekte Leiting membalas dendam terhadap Zhang Yujian yang telah menghabisi murid berbakatnya?" Dan dengan serius pemimpin sekte meminta mereka agar melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi Zhang Yujian. Yang membuat salah satu penetua itu bertanya mengapa mereka harus melindungi Zhang Yujian. Lalu pemimpin sekte mulai menjelaskan dengan berkata, "Kultivator yang sudah sampai ke tahap inti emas mewakili kekuatan yang ada di sekte. Dan dengan umur Zhang Yujian yang masih muda dia masih memiliki potensi yang tidak terbatas. Di masa depan Sekte Tianyan akan kembali menjadi sekte yang terdepan." Dan terlihat semua penetua yang mendengar hal itu menyetujui perkataan dari pemimpin sekte. Tidak lama setelah itu, datanglah seseorang yang berteriak meminta Lei Hai untuk keluar. Dan ketika mendengar teriakan itu, Lei Hai berkata, "Seperti yang telah kita bahas, masalahnya telah tiba. Ayo keluar dan lihat siapa yang membuat keributan ini." Ucap Lei Hai berjalan keluar bersama para penetua itu. Setelah berada di luar ruangan terlihatlah penetua dari sekte Leiting yang bernama Kumu yang datang bersama beberapa orang sembari dia berkata, "Lei Hai, orang dari sektemu telah menghabisi murid dari sekteku. Apa kau memang ingin mencari masalah dengan sekte Leiting?" Sembari memberi hormat Lei Hai berkata, "Tetua Kumu, aku baru saja mendengar masalah ini. Tolong tenanglah dan ayo diskusikan ini di dalam aula." Dan sekte Tianyan bersedia menawarkan ganti rugi, namun tetua Kumu malah merasa tersinggung yang membuatnya mengeluarkan auranya sembari berkata, "Aku tidak butuh ganti rugi dari sekte Tianyan,
Serahkan saja pelaku kejahatan yang telah melakukan hal itu dan aku akan segera mengeksekusi di tempat. Setelah mendengar perkataan dari tetua kumuh, Lei Hai hanya bisa bergumam. Sepertinya Sekte Lei Ting bertekad mengejar Zhang Yujian. Kami harus mencari cara untuk tetap melindungi Zhang Yujian. Kemudian Lei Hai mengeluarkan kekuatannya sehingga membuatnya diselimuti dengan aura yang sangat mengerikan sembari dia berkata, Zhang Yujian adalah master puncak di sekte kami. Apakah kau berpikir kami akan menyerahkannya begitu saja? Mendengar hal itu, tetua kumuh menjadi sangat marah dan dia juga mengeluarkan energinya sembari dia berkata, karena kau menolak untuk menyerahkan dia, maka aku sendirilah yang akan menjemputnya. Dan di saat itu juga tetua kumuh segera memulai tekniknya sehingga menciptakan fluktuasi energi kegelapan berbentuk sebuah naga. Dan mengarahkannya untuk menyerang Lei Hai yang berdiri di hadapannya. Sehingga membuat Lei Hai merasa cukup terkejut, namun dia menguatkan tekadnya untuk melindungi Zhang Yujian beserta sektenya dengan tangannya sendiri. Dan di saat itu juga terjadilah sebuah ledakan energi yang sangatlah besar ketika energi tetua kumuh bertabrakan dengan penghalang yang diciptakan oleh Lei Hai. Bahkan ledakan energi itu menembus langit hingga terlihat dari semua puncak di sekte Tianyan. Beralih di puncak ke-6, terlihat saat ini Zhang Yujian tengah berkultivasi untuk meningkatkan ranahnya. Namun setelah melihat ledakan energi itu dia merasa cukup terkejut dan menyadari jika ada sesuatu yang sedang tidak beres. Dan dia pun segera melesat pergi menuju aula utama sekte Tianyan tempat terjadinya ledakan besar itu. Kembali kepada Lei Hai yang kini terlihat telah terluka cukup parah akibat menahan serangan dari tetua kumuh. Sehingga membuat semua master mengkhawatirkan keadaannya. Dengan keadaan lemah Lei Hai berkata, penetua kumuh sangatlah hebat. Mungkin kita tidak akan bisa menghentikannya. Dan kini terlihat penetua kumuh kembali mengeluarkan aura intimidasi yang sangatlah mengerikan sembari berkata, aku akan memberikan satu kesempatan lagi untuk menyerahkan Zhang Yujian. Jika tidak aku akan menghancurkan sekte Tianyan sepenuhnya. Sehingga membuat Lei Hai beserta penetua lainnya merasa cukup kebingungan karena kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan ketua kumuh. Dan jika terus begini kesempatan mereka untuk menang sangatlah tipis. Namun di saat bersamaan Zhang Yujian telah berada di tempat itu sembari dia berkata, Patua apa kau mencari? Dan kini terlihat Zhang Yujian telah berdiri di hadapan tetua kumuh sembari tersenyum tipis. Dengan ekspresi yang cukup kebingungan tetua kumuh berkata, ku dengar Zhang Yujian masih muda, apakah kau orangnya? Dan Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, benar. Aku Zhang Yujian, dibandingkan dirimu, aku masih muda dan tampan. Yang seketika itu membuat tetua kumuh menjadi sangat murka. Sehingga membuatnya langsung mengeluarkan tekniknya sembari dia berkata, ternyata kau orangnya, akan ku buat wajahmu tetap tampan seperti hari ini selamanya. Dan di saat itu juga terciptalah beberapa fluktuasi energi berbentuk naga yang lebih mengerikan daripada sebelumnya dan menyerang Zhang Yujian dari segala arah, yang membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut sembari dia bergumam, tekanan ini, dia benar-benar master di tahap inti emas. Dan pada akhirnya serangan itu mengenai telak tubuh Zhang Yujian sehingga membuatnya terdorong mundur ke belakang. Bahkan membuatnya membentur dinding dari bangunan sekte dengan sangat keras. Dan ketika melihat Zhang Yujian yang telah terkena serangannya dengan telah, tetua kumuh berkata, mengecewakan sekali, padahal kupikir kau ini kuat. Ternyata kau lemah seperti kabar yang beredar. Di sisi para penetua dan Lei Hai terlihat merasa cukup khawatir dengan keadaan Zhang Yujian saat ini. Namun secara tiba-tiba, terlihatlah Zhang Yujian yang sedang menata rambutnya sembari dia berkata, menyusahkan saja, gaya rambutku jadi berantakan. Yang seketika itu membuat tetua kumuh merasa cukup terkejut sembari dia berkata, bisa selamat setelah menerima seranganku, ku akui kau memang cukup memiliki kemampuan. Kemudian sembari menatap tetua kumuh, Zhang Yujian meminta sistem untuk membantunya memeriksa level kultivasi spesifik dari tetua kumuh. Dan tidak lama setelah itu muncullah notifikasi sistem yang menunjukkan bahwa tahap kultivasi ketua kumuh sudah berada di tahap menengah inti emas. Yang artinya, ketua kumuh berada setingkat lebih tinggi daripada Zhang Yujian. Melihat hal itu, Zhang Yujian hanya bisa bergumam, dengan kultivasiku saat ini, aku akan sedikit sulit untuk melawan ketua kumuh, tapi semua itu tidak masalah. Aku hanya perlu menundanya sedikit lebih lama, dan dengan sorot mata yang tajam.
Tetua Kumu berkata, semakin kau melawan, aku akan semakin bersemangat untuk menghancurkanmu. Dan di saat itu juga Tetua Kumu langsung mengeluarkan fluktuasi energi berbentuk naganya dan mengarahkannya untuk menyerang Zhang Yujian. Namun dengan sangat mudah Zhang Yujian menghindari serangan yang mengarah kepadanya. Setelah itu Zhang Yujian mengepalkan tangannya sembari dia berkata, Pak Tua, berhati-hatilah supaya aku tidak melukai tulang-tulangmu yang sudah lemah itu. Dan di saat itu juga Zhang Yujian mengarahkan pukulannya untuk menyerang Tetua Kumu. Namun Tetua Kumu masih dapat menahan serangan Zhang Yujian menggunakan tongkatnya sembari dia meremehkan perkataan dari Zhang Yujian. Yang seketika itu membuat Zhang Yujian merasa cukup kesal sembari dia meminta sistem untuk memberikannya umpan balik kultivasi dari muridnya. Dan di saat itu juga notifikasi sistem muncul dengan memberitahukan bahwa energi kultivasi dari kedua murid magang telah dikembalikan sebesar 1000 kali lipat kepada host. Sehingga kini membuat energi Zhang Yujian melonjak dengan sangat pesat dan terus-menerus terserap ke dalam tubuhnya. Sehingga saat ini Zhang Yujian telah berhasil menembus tahap menengah inti emas dalam kultivasinya. Kemudian Zhang Yujian kembali menyiapkan pukulannya yang membuat Tetua Kumu merasa cukup terkejut. Dan di saat itu juga Zhang Yujian mengarahkan pukulannya untuk menyerang Tetua Kumu. Dan serangan itu mengenai telak tubuh dari Tetua Kumu sehingga membuat Tetua Kumu terlempar dengan sangat jauh dan membuatnya terluka di seluruh tubuhnya. Dan para bawahannya pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Tetua Kumu dan segera menghampirinya. Beralih kepada seluruh penetua Sekte Yantian yang terlihat sangatlah terkejut dengan apa yang mereka lihat sembari mereka berkata, bagaimana mungkin Zhang Yujian bisa melakukan terobosan saat pertarungan? Bahkan dapat melakukan one hit ketika melawan di tahap kultivasi yang sama. Sembari tersenyum tipis Zhang Yujian bergumam, muridku memang luar biasa. Mengumpulkan banyak energi spiritual lewat kultivasi. Aku harus memanjakan mereka dengan baik setelah aku kembali. Dengan dibantu para bawahannya untuk berdiri, Tetua Kumu berkata, kau bahkan tahu cara menyembunyikan kultivasimu. Aku menghormatimu. Lalu Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, Pak Tua, kalau kau tidak mau menghilang, enyahlah dari hadapanku. Namun Tetua Kumu tidak menyerah begitu saja, lalu dia berkata, jangan pikir kau tidak bisa dikalahkan, Sekte Leiting memiliki cara untuk melawanmu. Dan secara tiba-tiba sebuah pedang turun dari atas langit dengan kekuatan yang sangatlah mengerikan. Yang seketika itu membuat semua penetua sangatlah terkejut di saat melihatnya sembari dia berkata, ini adalah pedang surga iblis milik Sekte Leiting. Kudengar pedang surga iblis adalah harta karun milik Sekte Leiting yang bisa menghabisi seekor monster yang telah berada di tahap Yuan Ying. Tidak kuduga pedang ini akan muncul di hadapan kita. Sembari mengarahkan pedang surga iblis itu untuk menyerang Zhang Yujian. Tetua Kumu menantang Zhang Yujian dengan berkata, Zhang Yujian, ayo lihat apa kau bisa bertahan hidup kali ini. Namun Zhang Yujian malah meremehkan Tetua Kumu dengan berkata, apakah dengan pedang rongsokan ini kau berniat untuk bisa menang dariku? Dan di saat itu juga pedang surga iblis itu menghujam ke arah Zhang Yujian berada. Sehingga menimbulkan ledakan energi yang sangatlah dahsyat hingga menyebabkan gempa di seluruh area Sekte Yantian. Dan setelah asap tebal sisa ledakan itu menghilang, terlihatlah pedang surga iblis itu tertancap di tempat Zhang Yujian berada. Yang membuat Tetua Kumu berkata, jika kau bersujud dan memohon ampun mungkin aku akan melepaskanmu. Lalu Tetua Kumu berteriak, Lei Busi, aku telah membalaskan dendammu. Namun di saat bersamaan dan tanpa disadari olehnya, Zhang Yujian telah berada di belakangnya sembari menyiapkan sebuah pedang di tangannya. Dan tanpa menunggu lama Zhang Yujian mengarahkan pedangnya untuk menyerang Tetua Kumu. Sehingga membuat Tetua Kumu meninggal di saat itu juga. Sembari menatap tubuh Tetua Kumu yang telah terkapar, Zhang Yujian berkata, oh tidak, seranganku terlalu kuat dan aku tidak memberimu kesempatan untuk memohon. Yang seketika itu membuat seluruh orang dari Sekte Leiting merasa sangat terkejut karena serangan dari pedang surga iblis tidak berpengaruh kepada Zhang Yujian. Bahkan Zhang Yujian juga telah menghilangkan Tetua Kumu. Dan dengan sorot mata yang tajam Zhang Yujian menatap mereka sembari berkata, kembalilah dan katakan pada pemimpin sektemu, jika kalian berani berbuat masalah lagi denganku. Aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Sekte Leiting. Cepat enyahlah dari hadapanku,
dan dengan penuh ketakutan seluruh orang dari Sekte Lei Ting berlari meninggalkan Sekte Yantian. Beralih kepada Lei Hai yang merasa takjub ketika menatap Zhang Yujian sembari dia berkata, Zhang Yujian telah seperti seorang monster. Dia tidak hanya bisa menghindari pedang surga iblis, bahkan dia juga dapat menghabisi tetua kumuh. Setelah semuanya selesai, Zhang Yujian berjalan mendekati Lei Hai yang membuatnya cukup terkejut. Lalu Zhang Yujian memberi hormat kepadanya sembari dia berkata, Pemimpin Sekte, terima kasih atas perlindungan Anda. Saya sangat bersyukur. Dengan sedikit canggung Lei Hai menjawabnya dengan berkata, Jangan merasa sungkan, kita ini adalah keluarga. Lalu salah satu penetua ikut menimpali dengan berkata, Master Zhang, kau sudah menyembunyikan kekuatanmu dengan begitu dalam, hingga kita semua tidak menyadarinya. Dan dengan tersenyum tipis Zhang Yujian menjawabnya jika dia mendapatkan kekuatan itu secara kebetulan. Setelah itu Lei Hai berkata jika dia akan memberikan Zhang Yujian akses untuk memasuki Paviliun Xuanyin. Yang membuat Zhang Yujian merasa cukup kebingungan apa itu Paviliun Xuanyin. Lalu dengan cukup terkejut salah satu penetua menjelaskan jika Paviliun Xuanyin adalah tempat penyimpanan harta karun Sekte Yantian yang berisi harta karun tingkat surgawi. Dan tidak sembarangan orang dapat memasukinya, dan Lei Hai membenarkan perkataan dari penetua itu. Dan dia juga mengizinkan Zhang Yujian untuk memilih salah satu artefak di tingkat surgawi itu. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat iri kepada Zhang Yujian. Karena menurut mereka artefak di tingkat surgawi telah memiliki kualitas yang sangat tinggi dan jarang sekali orang yang memilikinya. Setelah mendengar penjelasan dari semua orang, Zhang Yujian bertanya apakah artefak di tingkat surgawi memang sekuat itu. Lalu Lei Hai menjelaskan jika artefak dibagi menjadi 5 tingkatan yaitu misterius, bumi, surgawi, raja, dan dewa. Jadi artefak di tingkat surgawi dapat menjadi harta karun dari sebuah sekte. Dan setelah mendengar penjelasan dari Lei Hai, tanpa berpikir panjang Zhang Yujian langsung menolaknya. Dan di dalam benaknya dia bergumam, artefak tingkat dewa di dalam rumahku sudah banyak sekali sampai-sampai tidak habis saat ku jadikan sebagai kayu bakar. Jadi buat apa aku meminta artefak di tingkat surgawi? Dan semua orang yang mendengar Zhang Yujian menolak tawarannya merasa sangat terkejut. Dan mereka semua merasa tidak percaya sampai menanyakan apa yang berada di dalam kepala Zhang Yujian. Dan dengan sangat santai Zhang Yujian berjalan pergi meninggalkan tempat itu sembari dia berterima kasih karena pemimpin sekte telah memberikan penawaran baginya. Namun ketika Zhang Yujian melangkah secara tiba-tiba dia tersungkur akibat ada sebuah lantai yang berlubang yang membuat semua orang sangatlah terkejut dengan tingkah konyol Zhang Yujian. Dan dengan cukup kesal ketika melihat lubang di hadapannya, Zhang Yujian berkata, kenapa ada lantai rusak di tempat ini? Lalu Lei Hai memberitahu Zhang Yujian jika lantai itu rusak karena pertarungan tadi. Dan Zhang Yujian baru menyadari jika lantai itu telah rusak karenanya. Kemudian Zhang Yujian mengambil sebuah artefak di tingkat dewa dari dalam bajunya untuk dijadikannya sebagai pengganti lantai. Dan tanpa rasa bersalah sedikitpun Zhang Yujian bernyanyi dengan riang sembari meletakkan artefak di tingkat dewa itu untuk menggantikan lantainya. Sehingga saat ini terciptalah sebuah pancaran energi yang sangatlah mengesankan ketika artefak tingkat dewa itu menyatu dengan lantai. Sehingga membuat semua orang yang berada di sana menjadi tersilaukan dan tidak kuat menahan aura energi yang ditimbulkan oleh artefak tingkat dewa. Dan setelah beberapa saat semua kerusakan di tempat itu telah berhasil diperbaiki oleh Zhang Yujian. Namun Lei Hai dan penetua lainnya merasa sangat terkejut karena benda yang digunakan Zhang Yujian untuk memperbaiki lantai memiliki tekanan yang sangat kuat. Setelah itu Zhang Yuan kembali berpamitan kepada pemimpin sekte karena masih ada urusan yang telah menunggunya. Setelah kepergian Zhang Yujian, dari dalam lantai muncullah sebuah aura energi harimau bertanduk yang meraung dengan sangat keras ke semua orang yang berada di tempat itu. Yang seketika itu membuat Lei Hai dan penetua lainnya merasa sangat terkejut dan ketakutan karena mereka menyadari jika benda itu adalah artefak di tingkat dewa. Namun mereka sama sekali tidak menyangka jika Zhang Yujian akan menggunakan artefak di tingkat dewa sebagai bahan untuk membetulkan lantai yang rusak. Setelah beberapa saat kemudian terlihat Zhang Yujian telah kembali ke puncak ke-6 dan dia segera memanggil kedua muridnya. Namun ketika memasuki kediaman, ruangan di dalamnya terlihat kosong dan banyak barang yang berantakan,
Dan di saat bersamaan ada sebuah teriakan dari dalam salah satu ruangan di tempat itu, yang membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut karena suara itu merupakan suara dari Zhao Yirong, dan dia pun segera berlari ke arah ruangan itu sembari dia bertanya ada apa dengan kedua muridnya. Lalu dengan cepat Zhang Yujian membuka pintu dari ruangan itu dan dia berteriak. Apakah kalian berada di dalam? Dan di dalam ruangan itu terlihat kedua muridnya merasakan sensasi yang sangat kuat di dalamnya. Karena secara terus-menerus tubuh mereka dialiri dengan energi yang sangat kuat. Sehingga membuat mereka berdua merasa sudah tidak dapat menahannya. Dan di saat itu juga Jiang Yayun berteriak, tahap awal pembentukan dasar. Kemudian disusul oleh Zhao Yirong yang juga berteriak. Kesempurnaan pemurnian Qi luar biasa, karena mereka berdua saat ini telah mengalami terobosan pada kultivasinya. Ketika melihat mereka berdua baik-baik saja Zhang Yujian merasa cukup lega sembari berkata. Ternyata mereka sedang berkultivasi, lalu Zhang Yujian berjalan pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sebelum kepergiannya Zhao Yirong lebih dulu menghentikan masternya sembari dia berkata. Master saya punya permintaan, saya mohon kabulkanlah. Lalu Zhang Yujian bertanya tentang permintaan apa itu. Dan secara tiba-tiba Zhao Yirong bersujud di hadapan Zhang Yujian sembari dia berkata. Saya mau turun dari bukit dan mengunjungi rumah, tolong beri saya izin. Dan dengan tersenyum tipis Zhang Yujian berkata, apa cuma itu? Kalau kau mau, silahkan pergi saja, tempat ini bukanlah penjara. Setelah mendengarnya Zhao Yirong merasa sangat senang dan berterima kasih kepada masternya. Lalu Zhang Yujian berkata kepada Zhao Yirong jika dia bisa menemaninya pulang. Karena dia sedang tidak memiliki kegiatan, yang seketika itu membuat Zhao Yirong sangatlah bersemangat sembari dia menjelaskan dengan berkata. Saya kabur dari rumah karena akan dijodohkan, dan saya bergabung ke dalam sekte Tianyan untuk menjadi kuat agar tidak terus direndahkan. Karena saya sekarang sudah memiliki master, saya sudah tidak perlu khawatir lagi. Jadi saya merasa terhormat karena akan ditemani oleh master untuk pulang ke rumah. Sembari tersenyum tipis Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, kau benar, malam ini pastikan untuk segera beristirahat. Kita berangkat besok pagi, tak terasa hari telah berganti. Dan pagi hari pun telah tiba disertai dengan suara ayam yang sedang berkokok. Terlihat Zhang Yujian baru saja bangun dari tidurnya dengan muka bantal yang masih terlihat sangat lesu sembari dia berkata. Sudah pagi, sudah waktunya untuk undian berhadiah, dengan ekspresi yang masih sangat malas dan terus menguap. Zhang Yujian menyentuh panel sistem untuk gacha, dan setelah beberapa saat muncullah sebuah hadiah yang bernama Puppet Peppermint. Yang merupakan artefak tingkat dewa yang dapat memanggil secara acak makhluk yang lebih kuat daripada host sekali dalam sehari. Sembari mengenakan pakaiannya, Zhang Yujian malah berkata, sesuai dugaan, artefak di tingkat dewa lagi, sungguh membosankan. Lebih baik aku mencari Zhao Yirong lebih dulu, dan Zhang Yujian pun berjalan keluar untuk mencari muridnya, dan setelah dia membuka pintu ruangannya, terlihat Zhao Yirong sudah menunggu Zhang Yujian sejak tadi, dengan membawa sebuah tas dan bersiap untuk perjalanan pulang. Tanpa menunggu lebih lama lagi Zhang Yujian segera mengajak Zhao Yirong untuk berangkat, dan di dalam perjalanan Zhang Yujian meminta Zhao Yirong untuk menceritakan tentang kondisi keluarganya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.